Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Laqad qala tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Saudaraku, Bapak Ibu yang Allah rahmati, mari sama-sama kita selalu bersyukur karunia Allah yang begitu banyak dan terus untuk kita semuanya. Tanpa karunia-Nya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang terus bersyukur kepada Allah, prinsipnya dia sedang menabung pundi-pundi kebaikan untuk dirinya kembali kepada Dia, bukan untuk siapa-siapa. Tetapi yang tidak bersyukur, Allah itu ghani, terlalu kaya, enggak butuh, bahasa kita. Allah enggak butuh kepada hamba-hamba yang tidak bersyukur. Nah, sebab itu syukur ini harus menjadi satu prinsip hidup kita. Syukur dan sabar. Karena menurut Ibnul Qayyim, asyukru nisful iman. Jadi syukur itu nilainya separuh daripada iman. Yang separuh lagi apa? Sabar. Konsep itu kan hafifatani fil lisan, gampang diucapkan. Sabar ya, syukur ya, kan gitu ya. Enteng gitu. Thaqilani fil mizan. Bobotnya besar. Sebab itu mari kita mencoba untuk terus bersyukur. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita terima, kita syukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang syakiran di an'ami, mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita menyampaikan salam untuk Nabi kita, baginda Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di catatan saya, pertemuan yang lalu sedang membahas terkait dengan 7 perkara yang bisa menghancurkan kehidupan kita, dunia sampai akhirat. Dunia yang hancur bisa saja substansi kehidupan dunia hancur, meskipun real hidup di dunia ya seperti itu. Ketika kita berpikir dan memandang substansi dunia ini, hakikatnya adalah berdasarkan firman-firman Allah, tentu berbeda dengan apa yang kita lihat secara kasat mata. Di pandangan mata hidupnya mewah, jibar-jibur, selalu senang. Itu tidak selamanya menggambarkan kesenangan, tidak selamanya menggambarkan kebahagiaan ukhrawi. Tetapi orang yang hidupnya pas-pasan, serba kurang, justru sebenarnya dia adalah orang yang secara ukhrawi nilainya baik. Nah, sebab itu substansi kehidupan dunia tidak selamanya dihitung dari realita dunia yang ada, tetapi nilai-nilai hakikat yang sebenarnya. Nah, 7 perkara ini bisa menghancurkan kehidupan, inti kehidupan dunia dan akhirat. Itu yang kita bahas. Kalau tidak salah terakhir terkait dengan riba, betul? Ada syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh, dan riba, memakan riba. Tinggal 3 lagi. Memakan harta anak yatim, kemudian deserse. Nanti gimana ceritanya? Kemudian menuduh
zina kepada orang-orang yang muhsanat atau muhsan. Menuduh itu tanpa bukti bisa kena pasal. Baik. Untuk riba nggak ada masalah ya, sudah clear, paham? Riba ada 4 kemarin yang kita bahas. Pertama riba apa? Riba jahiliyah. Yang kedua riba apa? Riba qard. Yang ketiga riba fadl. Dan yang keempat riba nasi'ah. Masih ingat terminologinya? Riba jahiliyah seperti apa? Riba qard seperti apa? Riba fadl seperti apa? Dan nasi'ah seperti apa? Masih ingat? Kelalen ngasut maning bulan. Baik, kita lanjut. Perkara yang kelima yang bisa menghancurkan kehidupan dunia akhirat. Apa? Wa aklu malal yatim. Atau wa aklu malal yatim. Memakan hartanya anak yatim. Wa aklu malil yatim. Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang anak yatim, konotasinya sugih melarat. Yang ada dalam pikiran, pante asuhan anak yatim piatu. Kepikirannya apa? Melarat-melarat atau sugih-sugih? Kenapa begitu? Anak yatim itu tidak harus melarat. Yang sugih pun banyak. Apa kalau dia sugih kemudian tidak disebut anak yatim? Tidak juga. Nah, oleh sebab itu ada 2 manajemen. Manajemen ngurusi anak yatim melarat dengan manajemen ngurusi anak yatim sugih. Jenengan kira-kira kalau mau dititipi yang kepengen yang anak yatim sugih atau yang melarat? Kenapa? Tanggung jawabnya sama. Sama, resikonya juga sama. Resikonya masuk neraka duluan. Kalau Nabi mengatakan begini, ana wa kafirul yatim fil jannah hakada. Jadi Nabi pernah mengatakan gini, nanti saya dengan orang-orang yang mau ngurusi anak yatim nang surga arep kayak kiye. Kayak kiye maksudnya apa? Ceceran, duduk bersama, kemudian megang bersama, ngerokok bersama. Ngerokok enggak. Metang-metang bersama, bercerita bersama. Hakazalah. Kan hebat sekali itu. Jadi orang-orang yang ngurusi anak yatim itu nanti akan bersanding dengan siapa? Rasulullah di surga itu. Tetapi risikonya juga neraka. Itu kan cerita enaknya. Jangan cuma cerita enaknya, susahnya juga ceritakan supaya balance. Malah jangan-jangan banyak susahnya. Jangan-jangan malah yang pertama kali masuk surga termasuk orang-orang yang ngurusi anak yatim. Loh, apa pasalnya kok bisa? Padahal Rasulullah menjanjikan nanti di surga akan duduk berdampingan. Kok bisa-bisanya dia masuk neraka duluan atau bersama orang-orang termasuk yang masuk neraka duluan? Ada ceritanya. Ada ceritanya. Baik itu cerita ngurusi anak yatim yang kaya maupun anak yatim yang miskin. Sekarang cerita yang miskin dulu. Pante apa namanya? Asuhan anak yatim piatu. Saya tanya sekarang, dalam setahun berapa income-nya? Uang masuk berapa setahun? Berapa itu kan jual proposal tuh, jual proposal. Ngalor ngidul berapa laporannya setahun? Dapat berapa? Berapa kira-kira? Ada di sini yang ngurusin anak yatim? Punya panti? Belum. Panjenengan belum punya ya? Belum ada. Belum. Kira-kira kalau khayalan panjenengan, berapa dalam setahun pendapatan proposal untuk ngurusin anak yatim? Kira-kira berapa? Oke, dengan jumlah anak yatim 30 orang. 30 orang, dia sebar proposal ngalor ngidul. Ada nggak kira-kira 300 juta setahun? Ada nggak kira-kira? Oke, itu baru duitnya ya. Belum sekarang sumbangan beras, sumbangan telur,
sumbangan tahu, sumbangan apa lagi? Susu dan bla bla bla. Ada nggak laporan yang jelas ke publik? Dalam setahun pendapatan uang sekian ratus juta, beras sekian ton, tempe sekian buntel, kemudian super mie sekian. Ada nggak yang setransparan gitu? Ada nggak? Nggak ada. Ada tapi tidak tahu. Enggak, yang diketahui saja. Saya pernah PDM pernah membahas tentang salah satu amal usaha Muhammadiyah di kota tentang rumah yatim. Sebenarnya rumah yatim ini dalam setahun itu pendapatannya bisa setengah 400 juta. Sumbangan Pemda ini bla 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 bla. Tetapi ketika pergantian kepengurusan zero, bahkan minus. Padahal yang di asrama anak yatim menjadi 15 orang. Ki kepriwe ceritanya? Ceritanya kepriwe gimana itu? Sekarang kita hitung. Itu niru Joko Karya. Oh gitu ya. Harus habis, harus minus. Harus minus ya. Terus yang makan siapa itu? Wah, ngurusi anak yatim tidak bisa ngurusi seperti Joko Karyan, karena sumbangan ke anak yatim ya untuk anak yatim. Nah, ini problematika. Loh, kalau itu yang terjadi, lalu siapa yang memakan harta anak yatim ini? Itu titipan mereka semuanya. Nah, ini juga perlu koreksi, baik itu kepunyaan kaum Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah. Kita sampaikan, betul kabar gembiranya di surga nanti dia akan berdampingan dengan Rasulullah, orang-orang yang ngurusi anak yatim. Tapi ceritakan juga resikonya, Anda masuk neraka duluan. Karena apa? Anda mengambil hak-haknya anak-anak yatim. Sadar atau tidak? Sadar. Bisa-bisa pengurusnya pakai mobil mewah, betul apa tidak? Anaknya makannya pakai jangan-jangan begitu yang terjadi. Silahkan survei kalau tidak. Kalau kurang memuaskan survei, penelitian, adakan penelitian di internal kita saja di Muhammadiyah. Di mana ada aum itu di Muhammadiyah. Kalau di kota itu ada dua sebenarnya, Jalan Selamat sama Jalan Progo sebenarnya. Tapi saya tidak tahu keadaannya. Silakan buktikan supaya tidak terkenal pasal ini. Wa aklu malal yatim, memakan hartanya anak yatim, mengerikan. Hancur dunia akhiratnya, hancur kalau sampai begitu. Nah, apalagi kalau si lembaga anak yatim ini betul-betul mendapatkan bantuan besar dari berbagai pihak sampai miliaran rupiah katakanlah, kalaupun tidak ya ratusan juta, kemudian panitianya agak sedikit kurang transparan, dia terkena pasal ini. Anda telah merampas, memakan hartanya anak yatim, hancur kehidupannya, dunia sampai akhirat. Ini yang ngurusi anak yatim yang melarat. Bagaimana sekarang kalau anak yatim sugih? Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan kemarin, ada sepasang keluarga katakanlah, apakah itu saudaranya sendiri, saudara jauh, dekat atau kenalan, kemudian bapaknya meninggal dunia atau ibunya meninggal dunia, dua-duanya, sementara kekayaannya 10 miliar, punya anak 2, masih kecil-kecil, kira-kira umurnya kurang dari 10 tahun. Itu anak yatim bukan? Kalau sudah haid, anak yatim bukan? Bukan. Jadi kalau sudah haid, ya itu sudah bukan anak yatim lagi. Tetapi di kita, haidnya di kita itu tidak menunjukkan kedewasaan. Wong sudah SMA saja nggak dewasa kadang-kadang, apalagi baru haid. Betul apa tidak? Nah, padahal yang paling bagus itu ya kalau pendidikan itu seiring dengan kejiwaannya. Ketika dia haid
harusnya sudah dewasa. Berarti memang pendidikan kita masih di bawah standar. Negara-negara maju bisa mendidik anak-anak perkembangannya sesuai dengan keadaannya. Kalau dia haid dikatakan dewasa, maka pola pikirnya juga sudah dewasa. Kalau laki-laki ihtilam, umur berapa saya tidak tahu. Sejak dia ihtilam, dia pun sudah dewasa. Kita tidak. Sudah sampai SMA, bahkan sudah kuliah pun belum dewasa. Betul atau tidak? Berarti ada keterlambatan kedewasaan. Itu karena pengaruh pendidikan. Nah, ini yang pakar-pakar pendidikan harus merumuskan bagaimana caranya mendidik anak ini kedewasaannya seiring dengan kondisi kodrati fisiknya. Nah, jadi kalau sudah hatta yablughu asyuddah, kalau sudah sampai pada umur kedewasaan, ya sudah, itu sudah tidak lagi disebut anak yatim. Entah harus bagaimana caranya, apakah dia harus dinikahkan. Kalau di Indonesia belum diizinkan ya. Kalau baru haid tidak diizinkan ya. Ada nggak yang 12 tahun haid anak putri sekarang? Ada apa tidak? Nggak usah tabu kita bicara hukum itu, ya harus tegas gitu. Ada nggak yang 12 tahun itu haid? Itu sudah dewasa, itu bukan anak yatim lagi. Tetapi belum dewasa pemikirannya. Betul atau tidak? Masih karena anak-anak. Ya sudah. Nah, itu keterlambatan. Nah, bagaimana lalu kita mendidik agar anak-anak ini lebih. Nah, kalau 12 tahun haid kemudian dinikahkan, boleh nggak secara undang-undang? Boleh apa tidak? Tidak boleh. Undang-undang kalau nggak salah sekarang itu perempuan 18 tahun ya. Betul? 18 tahun. Nambah sekarang. Dulu 17 tahun. Sekarang undang-undang yang baru 16 tahun. Nah, kalau 12 tahun haid sampai umur 18 tahun masih kurang berapa lama itu? Nah, itulah. Nah, kebetulan si anak ini kaya, tinggalan warisan orang tuanya 10 miliar untuk ngurusi anak dia selama katakanlah 10 tahun ke depan. Kira-kira ngurusi bocah loro 10 tahun habis berapa kira-kira? Ada 5 miliar? Hah? Sudah begitu, uangnya ini kan masuk mudharabah, masuk deposito. Katakanlah di BMT Mentari apa gitu, masuk deposito perbankan syariah per tahunnya kurang lebih 8% deposito atau mudharabah. Akad al-mudharabah 8% setahunnya. 10 miliar 8%-nya berapa? Yang orang BMT ngitung. Berapa? Berapa? Enggak, 8%-nya setahun. Semiliarnya kali gitu aja sudah. Apa harus saya ngalikan? Berapa? Pak Sentot. 1 miliar itu nolnya berapa? 9 kali 8%. Berapa ketemunya? Nggak nyampe HP-nya. Kali 10 kali setahun, kali 10 tahun ketemunya berapa? Harus jujur yang dititipi, yang diberi amanah. Kafilnya harus terbuka. Ini saya ngurusi anak yatim berdua selama 10 tahun, cukup dari depositonya saja. Oke? Berarti masih utuh tuh. Boleh nggak kira-kira kafilnya ini nyicipi es, nyicipi bakso dari uang itu? Boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Tidak. Boleh. Boleh. Tetapi sepantas. Dan itu harus terbuka. Nyun sewu, saya dititipi bocah loro kiye, kon ngelola 10 miliar, nggo urip sampai dewasa.
saya memang ikut dompleng, tetapi terhitung, semuanya terhitung. Setahun saya dompleng sekian, kira-kira berapa dompleng setahun? 100 juta? Wah, masa? Ya, boleh, tapi ala kadarnya, bukan malah memanfaatkan. Nah, barang siapa yang memanfaatkan dana 10 miliar tadi sehingga ketika dia dewasa hanya dikembalikan 4 miliar. Kamu kan habis 6 miliar selama 10 tahun. Pantas nggak kira-kira? Sangat tidak pantas. Ingat-ingat, wa aklu malil yatim, yang sedemikian itu dikategorikan memakan harta anak yatim. Begitulah Bapak Ibu, hati-hati ngurusi anak yatim. Jangan mung seneng kabar gembiranya ngesuk nang surga arep berdampingan dengan Rasulullah. Resikonya you pikir juga. Sedikit makan harta anak yatim itu makan api neraka, naudzubillah. Nah, sehingga memakan harta anak yatim ini masuk kategori perbuatan yang menghancurkan dunia sampai akhirat. Mbok suatu saat nanti PCM Majenang akan mendirikan AUM terkait dengan rumah panti anak yatim. Ingat-ingat pengajian kita, hati-hati loh. Boleh dompleng tapi sewajarnya, tidak boleh justru memanfaatkan itu. Itu perkara yang kelima. Kemudian perkara yang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang keenam, watawalli yaumaz zahf, keserse. Lagi perang melayu harum, cara harum. Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Saya berhadapan dengan musuh, kemudian dia ketakutan, terkencing-kencing, melayu dia. Deserse. Kalau dalam dunia dan pertempuran itu deserse. Pihak lawan yang lari kemana-mana dan sebagainya, atau menyerahkan dirinya kepada musuh. Belum apa-apa udah menyerahkan dirinya kepada musuh. Nah, itu namanya watawalli yaumaz zahf. Jika terjadi peperangan, tetapi kayaknya sih tidak ada peperangan ya. Mau ada apa tidak kira-kira? Soalnya di WA udah ditantang tuh. Kita siap perang katanya begitu. Gimana Pak Yai? Majenang ini siap perang apa tidak? Damai ya. Tapi di WA nantang-nantang itu. Kita harus perang katanya begitu. Hah? Provokator. Oh, provokator. Nah, jadi nggak usah ditanggapi ya. Siap-siap saja lah. Perangnya perang pemikiran. Oh, perang pemikiran ya. Nah, gitu ya. Ya, mudah-mudahan. Tapi harus siap ya. Tapi jangan di-share dulu. Ini terjadi di zaman Rasulullah, diancam. Barang siapa yang lari ke berit-berit, dia haram pada saat istihabul qatl, pada saat berkecamuknya peperangan lalu dia lari tidak bertanggung jawab, itu kategori menghancurkan kehidupan. Ya, karena ini suasananya suasana aman, kita tidak terlalu panjang lebar berbicara tentang masalah peperangan. Yang penting gambar seperti itulah. Apapun yang terjadi ketika kita sudah terjun ke medan perang, hanya dua pilihannya: mut syahidan, mut kariman, mut syahidan. Aish kariman mut syahidan. Anda tetap hidup mulia atau mati syahid. Kan begitu ya. Mati syahid itu banyak, tidak harus dalam peperangan. Aish kariman, urip itu yang mulia. Tetapi di zaman sekarang kan tidak. Aish fulusan, ya, urip yang nggolen duit, meskipun harus jadi kacung oligarki, tidak masalah. Yang penting nyong bisa uli duit. Oke, itu yang terjadi. Betul apa tidak?
Naudzubillah, naudzubillah. Orang bertauhid tidak akan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh orang baik-baik, menuduh zina kepada orang-orang baik-baik. Nah, di Al-Qur'an nanti panjenengan kan bisa lihat itu. Di An-Nur ayatnya ayat 4 itu dinyatakan bahwa walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Apa sanksinya? Fajliduhum 8 jaldah. Kacek 20. Jadi orang-orang yang menuduh zina lalu dia tidak sanggup menghadirkan 4 saksi, enggak cuma 2 saksi, 4 saksi biar waktu syuhada, maka dia terkena pasal apa? Jilid berapa? 80 kali. Sedangkan yang berzina berapa? 100 kali. Menuduh. Enggak bisa kita main-main. Enggak bisa. Ada kisah yang sangat menggelikan di zaman Nabi. Seseorang menghadap Nabi, "Ya Rasulullah, asabani," katanya. Asabani. Ya Rasulullah, nuwun sewu, telah terjadi kepadaku perbuatan zina, katanya. Rasul itu tidak gubris. Enggak gubris sampai dia, "Ya Rasulullah, asabani." Aku berzina Rasulullah. Rasulullah enggak gubris. Dia hanya mengatakan, "Aja-aja. Tahu aja-aja? Aja-aja ora ngomong perasaan tok aja-aja. Hah? Jangan-jangan aja seperti itu. Sampai dia meyakinkan betul, baru Rasulullah ambil tindakan. Jadi Rasulullah tidak segampang untuk melakukan hukuman jilid kepada orang-orang yang berzina kecuali betul-betul terjadi. Oleh sebab itu hati-hati dalam konteks ini. Nah, yang berkembang di publik itu ya tuduh-menuduh, betul apa tidak? Menuduh si A, si B. Kewajiban Al-Quran membebankan bi arba'ati syuhada. Harus berani nuduh, berani menghadirkan 4 saksi. Kalau tidak, Anda kena pasal. Berapa? 8 jaldah. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Bahkan yang mengerikan ini, selamanya orang ini terbuang, tidak bisa dijadikan sebagai saksi seumur hidup. Kalau ternyata dia menuduh kok tidak bisa membuktikan tuduhannya itu, orang ini telah di backlist dalam dunia persaksian seumur hidup. Ingat-ingat si fulan ini di backlist kesaksiannya. Sadis Al-Quran itu tentang masalah ini, sangat sadis sekali. Hati-hati tentang tuduh menuduh, betul apa tidak? Jangan jeng gini jeng. Tidak usah cerita seperti itu kalau tidak ada bukti. Ini yang mengerikan itu adalah diantaranya adalah di backlist kesaksiannya. Wa ulaika humul fasiqun, tentu dia masuk kategori orang-orang fasik, orang yang telah keluar dari jalur yang benar. Maka di sini disebutkan waqadul muhsanatil ghafilatil mu'minat. Hati-hati tentang masalah itu. Hati-hati masalah itu. Lengkaplah 7 perkara yang bisa menghancurkan al-mubiqat, menghancurkan kehidupan kita dunia sampai akhirat. Saya ingatkan sekali lagi, apa itu yang pertama? Syirik. Syirik itu di mana-mana ya ranking pertama. Memang betul itu kabair. Kalau versi Az-Zahabi kan ada 73 dosa besar. Syirik tetap yang pertama kali. Ya. Hati-hati, saya ulangi lagi sedikit. Syirik ini sebenarnya terkait dengan loyalitas. Siapa yang tidak loyal kepada Allah atau loyalitasnya tidak kepada Allah, syirik dia. Ini berdasarkan hadis yang pernah saya sampaikan bahwa mathaluman asyraka billah, perumpamaan orang yang syirik kepada Allah itu kamathali rajulin ishtara
'abdan faqala lahu ya 'abdi hadha dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilayya wa kana ya'malu wa adda ila ghairihi. Jadi itu perumpamaannya. Jadi perumpamaan syirik itu seperti seseorang yang membeli budak. Dia katakan pada budaknya, "Hai budakku, ini rumahku, ini pekerjaanku. Kerjakan semua pekerjaan, ada hasilnya sampaikan kepada majikan." Wajar kan? Tetapi kenyataannya si budak ini telah melakukan pekerjaan, ada hasilnya malah diwehna wong liya. Kira-kira majikan mana yang tidak marah dengan cara seperti ini? Itu artinya apa? Loyalitas. Hamba ini, budak ini tidak loyal kepada majikannya. Oleh sebab itu Allah sudah kasih hidup, kasih ruh, kasih rezeki, kasih jodoh, kasih masa depan, kasih mobil, kasih apa lagi? Banyak sekali pemberian Allah itu. Tetapi dia tidak loyal kepada Allah. Hai sholat, masa bodoh. Hai puasa, masa bodoh. Hai zakat, infak, sedekah, masa bodoh. Berarti orang ini tidak loyal, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sangat luar biasa terkait dengan masalah syirik. Jadi syirik itu identik dengan loyalitas. Yang tidak loyal kepada Allah, syirik sebenarnya. Itu mengerikan. Jadi tidak hanya menyembah berhala, menyembah, tidak, lebih daripada itu. Makanya ini ranking pertama. Siapa yang terlibat dalam kesyirikan, hancur kehidupannya dunia sampai akhirat. Yang kedua sihir. Sihir ini sudah saya sampaikan dalam berbagai variannya, termasuk hipnotis. Hipnotis itu adalah cabang daripada cabang ilmu sihir. Membunuh jelas. Riba yang sampai hari ini, riba itu masuk dalam lini aktivitas kita. Dalam aktivitas ekonomi kita penuh dengan riba. Tadi pagi setiap Jumat pertama itu FGD, jadi forum group discussion melalui Zoom khusus untuk PBMT Cilacap, Banyumas dan sekitarnya. Bahasan tadi adalah masalah hadiah. Ini saya sampaikan, hadiah. Kapan hadiah itu diberikan? Hadiah itu ada dua kemungkinan. Hadiah masuk kategori suap dan hadiah sebagai hasil prestasi. Itu berbeda. Contoh begini. Lembaga keuangan, perbankan, BMT, KSPS, woro-woro. Silahkan nabung di sini. Barang siapa yang nabung 1 miliar terkasih hadiah motor. Pastikan itu suap. Mengerikan. Pastikan itu suap. Yang nabung 0,5 miliar saya kasih hadiah apa? TV. Pastikan itu suap. Itu bukan hadiah. Silahkan dibuka fatwa tentang hadiah DSN MUI. Tidak seperti itu hadiah. Nah, ini juga mengerikan. Wah, tadi rame. Wah, tadi rame. Ya, Anda lihat fatwanya, fatwa DSN MUI terkait dengan hadiah. Hadiah itu apa? Diberikannya kapan? Kepada siapa? Standarnya apa? Bahkan seorang sahabat, kalau tidak salah saya agak lupa, di bab ar-riba, kitab Al-Kabair, ada seorang sahabat mengatakan, idza ahda syai'an, ketika seseorang kasih hadiah, fala ta'khudha, katanya, jangan pernah kau ambil itu. Fa innaha bab min abwabir riba. Keseringan kebiasaan ambil hadiah itu, Anda telah memasuki pintu dari pintu-pintu riba. Wah, ngeri, Pak. Ngeri badan. Padahal nggak ada barang. Hadiah-hadiah seperti tadi itu bukan pemberian prestasi. Itu adalah kategori suap. Nek kowe nabung nanggonku 0,5 miliar, hadiahnya TV. Nek 1 miliar, hadiahnya motor.
naik 5 miliar, 10 miliar, hadiahnya mobil. Itu bukan hadiah, suap. Silakan dibaca fatwanya terkait dengan hadiah. Kapan diberikan, kepada siapa dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kita, oh itu hadiah. Hadiah kan itu ucapan mulut. Tapi orientasinya bukan itu. Nah, oleh sebab itu hadiah halal tapi bisa menjadi pintu daripada pintu-pintu riba. Ya, tadi pagi kajiannya itu di FGD kita. Oleh sebab itu monggo yang ingin bergabung daftar saja, ikut forum group discussion tentang implementasi akad-akad syariah. Setiap bulan sekali, hari Jumat pertama jam 7:30 sampai jam 9. Terkait dengan riba, hati-hati riba itu. Hasil akhir penelitian saya di Jawa Tengah ini, kemampuan lembaga keuangan syariah khususnya BMT kisaran 30% syariahnya. Jadi yang 70% belum syariah. Tapi jangan pesimistis, enggak, itu lebih baik daripada yang 0%. Betul apa tidak? Itu sudah bagus. Lembaga keuangan syariah yang umurnya baru sekitar 30 tahun sudah mencapai 30-40% syariahnya. Itu sudah hebat. Orang Islam di Indonesia yang ratusan tahun akeh sing urung pada gelem apa? Salat. Betul apa tidak? Udah ratusan tahun loh umat Islam di Indonesia tuh. Yang sholat berapa kira-kira? Ada nggak 30% yang sholat? Di lingkungan kita karuan orang Islam 270 juta. Ada nggak 30% yang sholat betul-betul sholat 5 waktu? Ada apa tidak? Ya paling gampang nek dina jemuah sinang pasar karo sing jemuahan gue akeh sing ndi gue gampangannya kan gitu ya. Atau yang di terminal dengan yang Jumatan akeh ndi kan gampangannya seperti itu ya. Harus penelitian. Silakan. Padahal umurnya sudah berapa? Ratusan tahun. Kalau lembaga keuangan syariah di Indonesia itu baru 30 tahun, kemudian pencapaiannya sudah 30 sampai 40% sudah prestasi yang baik. Itu kemampuan kita, karena untuk menciptakan syariah compliant itu harus ada dua kesadaran. Nasabah juga sadar, pengelola juga sadar. Tidak bisa kalau cuma separuh yang sadar pengelolanya, nasabahnya nggak sadar, nggak bisa, atau sebaliknya. Jadi harus disambut oleh dua pihak. Ini terkait dengan masalah riba. Ini mengerikan. Hati-hati. Pastikan harta kita harus halal, halalan thayyibah. Itu menghancurkan kehidupan. Kemudian memakan harta anak yatim, tadi sudah saya sampaikan, diserse dalam saat peperangan, kemudian dia harus lari, terbirit-birit, dan yang terakhir adalah menuduh zina kepada orang-orang baik tanpa mampu menghadirkan berapa? 4 orang saksi. Kalau tidak mampu, Anda kena pasal 80 kali jilid, bahkan di backlist kesaksiannya seumur hidup. Ini dalam Islam seperti itu. Mengerikan. Hati-hati. Kalau tidak bisa, mendingan diam. Enggak tahu saya, enggak tahu. Saudaraku ma'asyiral muslimin. Ini jam berapa ini sudah? 7:30. Nah, masih ada waktu. Baik, kita lanjutkan sambil dipersiapkan pertanyaan ya. Nah, saya ingin menyampaikan hadis berikutnya terkait dengan hukuman para penyihir ya. Hukuman para penyihir. Hadisnya marfu', kutipan dari Imam At-Tirmidzi. Haddus zahiri darbatun bisayfi. Nah, ini mengerikan. Jadi eksekusi hukuman bagi para penyihir itu darbatun bisayfi. Eksekusi mati. Dalam hukum
Islam. Tetapi sayang, di hukum positif kita tidak masuk tuh, nggak masuk itu para penyihir. Makanya hidup di Indonesia dunia perdukunan, betul apa tidak? Hidup moncer hidupnya, sekali nyantet bisa 1 miliar. Loh iya, tanya sama Kiai Ki Joko, pinter. Nek bodoh orang bisa ngapain pinter dia. Ki Joko pinter. Udah meninggal ya? Tanya dia, sekali nyantet berapa itu? Mahal harganya. Dunia sihir menyihir. Oh iya, mau, kepengen. Ada rumusnya kok. Ada itu rumusnya, gampang rumusnya kalau mau. Tetapi Islam justru mempercayai hukum ini sebagai satu perbuatan yang melanggar hukum Islam. Maka hukumannya apa? Dorbatum bisayf, eksekusi mati. Nah, disinilah repotnya ketika secara nyata bahwa seseorang betul-betullah bermain sihir dengan berbagai macam variannya dan merugikan pihak lain, ya harusnya kena pasal. Tetapi kalau dalam hukum positif kita tidak. Ini Imam At-Tirmidzi mengutip sebuah hadis yang dinyatakan sebagai hadis marfu', artinya sampai Rasulullah, tidak mauquf. Kemudian di kisah Imam Al-Bukhari dari Bajjalah Ibni Abdah diriwayatkan, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aniqtulu kulla sahirin wa sahiratin. Umar pernah menulis ke berbagai gubernur, disampaikan, tolong di wilayah manapun kalau ada tukang sihir wasahirah, penyihir perempuan, kalau di kita tidak terkenal ya. Kalau justru di Arab itu malah yang paling bonafid itulah para penyihirnya wanita ya. Maka disebutkan di Al-Qur'an an-nafathat. Betul? An-nafathat. Penyihir perempuan justru. Bukan an-nafath. An-nafathat. An-nafathatil uqad. Kan begitu ya. Min syarrin nafathatil uqad. Perempuan, para penyihir perempuan itu justru di zaman Nabi, di zaman orang-orang Arab itu malah sangat terkenal. Ahlilah wadon, bukan penyihir laki-laki, Pak. Kalau kita malah laki-laki ya kebanyakan ya. Maka di sini sahir wa sahirah. Umar bin Khattab pernah menulis ke berbagai mengirimkan surat ke berbagai gubernur agar memberikan hukuman kepada para penyihir. Maka di zaman Umar bin Khattab pernah thalatha sawahir, ada 3 penyihir yang dieksekusi mati di zaman Umar bin Khattab. Lalu itu mau dipraktekkan sekarang di Indonesia tidak bisa, sayang sekali, karena hukum positif kita tidak mengajarkan atau tidak mengadopsi para penyihir sebagai perbuatan-perbuatan yang jahat. Padahal itu mengerikan para penyihir itu. Ya sudah ada setengah tahun yang lalu, ada orang dari Sampit, tahu Sampit? Kalimantan. Mana Kalimantan ya? Itu konon di Sampit itu ganas sekali Pak. Jadi ada pasien dari Sampit ke Cilacap ini, saya menyaksikan di keluarga saya. Jadi orang itu sampai begini Pak, sampai begini, kena santet dia, dan sampai begini. 1 minggu diobati oleh tim ruqyah di Cilacap, sembuh alhamdulillah. Itu kuat sekali. Itu dari Sampit dulu. Dia dulu ke Sampit, tapi entah ada peristiwa apa, kok kemudian dia langsung begitu, dia pulang lagi ke sini. Orang Jawa itu, orang Jawa. Hah? Mungkin ya, pokoknya itu kena santet sampai begini orangnya itu, nggak bisa apa-apa. 1 minggu, 1 pekan diobati terus. Setiap hari diruqyah terus. Hari pertama, hari kedua, mulai hari ketiga itu sudah mulai ada yang hilang itu belisnya itu. Pada hari yang ke-7 alhamdulillah
sudah lemes, badan ini sudah bisa berjalan lagi. Wah, orangnya bahagia, senang sekali. Tarifnya berapa kira-kira? 1 minggu, Pak. Kalau orang kerja sehari, berapa orang kerja di sini? Hah? Murah temen. Murah memang. Murah sekali orang kerja di sini. Nah, dia 3 orang, berarti sehari 300 gitu ya. Kali 1 pekan, berapa kira-kira? Sudah, ala kulli hal. Saya ada teman kawan-kawan di Cilacap memang suka ngobati begitu gitu. Meskipun tidak terlalu aktif, ya hanya orang-orang yang tertentu saja lah. Itu betul-betul ya Allah, santetnya orang Sambit kuat sekali. Saya belum pernah ke sana, tapi ceritanya begitu. Itu kalau dalam Islam hukumnya apa? Eksekusi dalam Islam. Setengah tahun yang lalu lah kurang lebih. Makatan saudaraku ma'asyiral muslimin, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini melengkapi hadis yang lalu dan sedikit tadi ada